Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nesa TV dan salam L News TV Lampung. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di reuni akbar Persilu Lampung Utara dengan tema Persilu tanpa batas, Persilu tanpa sekat dan tanpa batas. Hari ini hadir di hadapan kita yang pertama Dr. Andus Irwansyah, coach yang saat ini terdaftar adalah coach Semen Padang. Yang kedua, Ketua PSSI Lampung Utara Bapak Letkol Marinir Herman Sobli. Kemudian kita juga hadir di sini senior kita, alumni dari Persilu Lampung Utara, Haji Murdoko, sarjana ekonomi. Selamat siang Bapak-bapak. Pemirsa, acara reuni ini untuk menyatukan hati kawan-kawan yang sudah pernah berjuang di Lampung Utara untuk menghidupkan kembali persepak bolaan yang ada di Lampung Utara. Untuk itu kita mau ngobrol dengan beliau-beliau yang memiliki kebijakan bagaimana Lampung Utara ke depan. Kita buka dulu memori seperti apa sih Persilu Lampung Utara. Kita mulai dari Bapak Haji Muldoko. Pak Haji Muldoko, bisa cerita sih Pak, seperti apa cara perekrutan, cara pelaksanaan Persilu Lampung Utara yang dulu kita tahu meriah. Nah, bagaimana pelaksanaannya waktu Bapak masih di Persilu Lampung Utara? Silakan Pak. Terima kasih. Ini Ketua PSSI Coach Irwan. Ada beberapa hal statement yang mengapa dulu kompetisi yang ada dulu cuma Liga Remaja dan Perserikatan di Lampung. Tadi perekrutan ini adalah dari masing-masing klub. Masing-masing klub yang kira-kira ini di Lampung Utara ini banyak sekali dulu klub di Lampung Utara. Nah, itulah dari situ kita tanggung jawab bahwa perkembangan sepak bola itu adalah tanggung jawabnya adalah klub. Kita sebagai orang yang ngurus daripada klub, kita silakan kepada Askap yang dulu sekarang Ketua PSSI Lampung Utara, bagaimana dari klub ini yang bertanggung jawab terhadap prestasi daripada ini. Mengapa dulu prestasi Lampung Utara selalu nomor 1, nomor 2, salah satunya kompetisi di daerah ya lumayan kita istilahnya bergulir terus kompetisi di daerah, itu salah satu. Yang kedua, ada beberapa hal sebetulnya yang perlu kita sikapi bersama, bahwasanya sekarang bukan seperti yang dulu. Setiap kita mengadakan kegiatan di daerah, kita ada faktor keamanan. Ini yang jadi masalah menurut saya. Sebetulnya ini peluang untuk ke depan. Mengapa kalau sekarang ada kelompok 13, ada kelompok 15, kelompok itu. Kalau dulu tidak ada, tahu-tahu Liga Remaja, Perserikatan. Itu statementnya kan. Jadi ke depan mudah-mudahan klub-klub inilah yang mencetak daripada ini. Nanti pembinaannya ada di cabang olahraga. Saya kira itu, Pak Jani. Kalau masalah pembinaan sampai saat ini kita tampaknya harus ke Ketua PSSI Lampung Utara. Ya. Ya, ini Pak Herman Sobli. Kalau dulu seingat saya itu ada jenjang, mulai dari perekrutan di tingkat tim, kemudian dibina lagi di Persilu. Sebelum menjadi Persilu kan Bintang Utara A, Bintang Utara B, baru bisa naik ke Persilu. Nah, saat ini kalau saya dengar sudah jalan, tapi kita juga pengen tahu seperti apa nih alurnya untuk PSSI Lampung Utara, sudah seperti apa pelaksanaan. Baik, saya selaku Ketua PSSI, Mujin Bapak. Kalau untuk pembinaan, kalau kita bicara pembinaan dan jenjangnya, jadi jenjangnya itu di tingkat kabupaten kita mengadakan Piala Bupati Cup. Nah, setelah Piala Bupati Cup berkumpullah seluruh klub binaan atau terafiliasi dengan PSSI Lampung Utara itu dalam kategori usia 13, 15, 17. Tiap kategori usia ini kita akan bentuk tim talent scouting.
tim talent scouting inilah yang akan sepanjang turnamen, selama turnamen dia akan perhatikan seluruh peserta, pemain-pemain ini, dia akan pilih pemain terbaik. Setelah turnamen selesai, kita akan panggil pemain tersebut, kita akan uji dan kita akan seleksi. Nah, yang terbaik dari pemain-pemain tersebut setelah mengadakan seleksi tersebut, tersisalah sekitar 25 orang. Nah, pemain inilah nanti akan mewakili Lampung Utara dengan nama Persilu untuk bermain di tingkat provinsi. Nah, tingkat provinsi, apabila juara di tingkat provinsi, kita akan mewakili provinsi untuk ke tingkat nasional. Dan 3 tahun kita melaksanakan ini, tahun lalu kita juara di usia 13. Kita sampai tingkat mewakili provinsi Lampung tingkat nasional, bermain di Yogyakarta kita sampai 8 besar. Itu pun kita kalahnya dari Persebaya. Persebaya kan memang dia klub memang udah sekolah bola. Kalau anak-anak kita kan anak-anak yang kita bentuk sampai udah bagi kami sudah sampai tingkat nasional itu udah hebat. Nah, perlu diketahui, setahu saya sejak saya menjadi ketua PSSI mulai tahun 2003, tahun pertama saya adakan Bupati Cup, saya proses talent scouting, tahun kedua pun begitu, sekarang tahun ketiga pun begitu. Hanya kita Lampung Utara yang rutin mengadakan kompetisi, kompetisi lain tidak ada. Karena kenapa saya tahu? Karena saya tergabung dalam grup ketua ASKAP dan ASKAP di Provinsi Lampung. Jadi saya tahu, saya monitor semua. Jadi harusnya mudah-mudahan dengan adanya kita ada turnamen rutin, dan itu memang janji saya dulu waktu saya menjadi ketua PSSI, janji saya akan adakan turnamen setiap tahun, turnamen usia dini, dan saya hanya membayar janji saya karena sudah janji saya laksanakan. Apapun yang terjadi, terlepas dari anggarannya ada ataupun kurang atau apa, tetap saya laksanakan. Apa yang jadi kendala saat ini apa? Selaku ketua PSSI, apa sih yang menjadi kendala ini untuk kita dongkrak? Yang paling utama itu sebenarnya anggaran. Anggaran memang ada. Saya dapat hibah dari KONI. Dan itu dapat hibah itu rutin selalu. Tapi nominalnya kita kurang untuk pembinaan. Tapi dengan dana yang seadanya kita harus jalan. Tidak bisa hanya dengan anggaran kurang terus kita berhenti. Malah mungkin kita cari sumber dana lain, misal dari sponsor atau dari kita cari bapak asuh. Jadi banyak cara. Yang penting intinya membangun itu adalah kemauan. Kalau sudah tidak ada kemauan susah, Pak. Jadi yang penting mau dulu, pasti ada rezekinya, pasti ada jalannya. Itu prinsipnya. Kayaknya giliran bapak ini. Siap. Untuk diketahui, Irwansyah ini saat ini tercatat sebagai di kemudian pernah membawa tim dia berasal dari Angka besar. Target saya 31. Iya. Itu grand design ini. Selamat siang Bang Irwan. Iya, siang. Bang Irwan, kita tahu kebetulan saya sempat juga bertemu dengan Bang Irwansyah. Memang jaraknya 3 tahun lah. Ya. Kita dulu tahu betapa fisik itu memang diutamakan. Kebetulan ada Bang John yang saya juga pernah menerima pendidikan beliau dengan Mang Apul yang sekarang sudah berpulang. Nah, sebagai pelatih fisik, apa yang dilihat dari kelemahan kita di Lampung Utara dan bagaimana motivasi Abang ke depan ini mau seperti apa di Lampung Utara? Jangan Abang sendiri yang bisa ke atas. Kalau bisa anak Lampung Utara bisa di sana semua. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Mohon izin Komandan, mohon izin Mas Murdoko bahwa saya putra daerah Lampung.
Kalau bicara suku mungkin saya Lampung memang, Lampung asli. Jadi kebetulan di sini sudah berbaur, tidak ada lihat Lampung atau Jawa dan lain sebagainya. Istri saya Jawa, Mas. Istri saya Jawa. Kemudian saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya menengok masa lalu bahwa kompetisi turnamen di Lampung Utara ini cukup baik dan semarak. Sehingganya seiring dengan waktu prestasi Lampung Utara baik. Boleh disebut 1-2 lah kalau dengan PSTT Bandar Lampung atau PSBL sekarang Bandar Lampung. Oleh karena itu ada usulan dari Pak Bupati tadi grand design. Nah ini memang harus dibuat. Saya sependapat dari apa yang disampaikan beliau tadi tentang Jepang. Jepang Declaration itu 2005, Bang. Dan saya punya itu semua. File-filenya tentang apa yang mereka benahi. Oleh karena itu, terkait dengan hal rencana Pak Ketua PSSI Lampung Utara mengadakan turnamen, ini saya pikir baik. Starting point buat kita untuk mendelegasikan bahwasannya rencana Pak Bupati ini nyambung dengan apa yang bisa beliau buat. Nah, sebagai langkah awal mengadakan kompetisi yang sudah 3 kali ini, tapi kan harus ada pembenahan, perbaikan. Apa itu? Satu diantaranya Pak, dengan adanya kompetisi, pemain jadi semangat untuk berlatih, mau berlatih, ada turnamen. Pasti itu. Kemudian pelatihnya yang selama ini tidak melatih jadi melatih. Ya, kemudian wasitnya yang tidak pernah terjun sebagai wasit jadi terasa. Semua hidup. Dari sisi ekonomi dan sekitarnya hidup. Saya yakin. Hidup semua. Yang buat baju jadi hidup, tukang kopi, tukang Indomie hidup. Nah, oleh sebab itu langkah ini harus dibuat sedemikian rupa, secara bertahap dibuat. Apa langkah itu? Pak Komandan tadi bisik-bisik sama saya, bagaimana Pak Kut Irwan kita akan buat itu sama-sama. Kita pikirkan, loh sebagai orang Kota Bumi masa tidak saya buat. Tanggal 16 ini saya diminta Persikota Tasikmalaya untuk buat akademi dia. Sudah saya susun. Kenapa kita tidak buat Lampung Utara? Nah, pembenahannya apa? Pertama, ke depan beliau minta saya kemarin kucing klinik. Itu perlu upgrading pelatih-pelatihnya dalam rangka menangani tim-tim ini. Kemudian nanti ke depan bila perlu good education-nya jalan. Apa itu? Kursus lisensi D, C, mungkin B, usulkan oleh Pak Ketua. Bisa. Bisa langsung bicara sama Pak Erik beliau. Karena garis komandonya jelas, kuat. Oleh karena itu bisa. Dan saya bisa membantu dari segi administratif orang bawahnya. Karena mereka kenal saya juga. Termasuk Ratu Tisa. Nah, oleh karena itu bisa kita bantu itu. Dari sisi pengembangan sumber daya pelatih. Ya kan? Saya lisensi A. Belum A Pro. Tapi A saya AFC juga, A nasional. Dalam rangka membantu untuk itu. Karena persyaratan untuk buat akademi itu harus ada lisensi A minimal, baru A Pro. Nah, kemudian kita juga perlu mengadakan kursus pelatih, kursus wasit. Wasit juga perlu ditingkatkan. Selain itu juga sarana prasarana. Saya lihat kemarin di lingkungan komandan, wah ini layak untuk kompetisi di kabupaten. Saya pikir sudah lumayan bagus. Yang sebelum-sebelumnya tidak terawat, sekarang makin rawat. Yang tidak ada rumput, jadi ada rumput sama beliau. Oleh karena itu perlu diperbanyak, bukan di satu tempat saja. Dibuat di daerah-daerah yang lain itu ada juga. Supaya hidup. Tata karya rusak saya lihat. Daya murni saya lihat lapangan nggak terurus. Dulu rapi Bang. Main Persilu di sana. Sekarang nggak ada. Baradatu, udah jadi merah tanah liat. Nggak ada yang lagi ngurus. Tapi kalau ada kompetisi Komandan, Pak Ketua, itu saya yakin hidup semua nanti. Oleh sebab itu harus diteruskan. Kemudian antar sekolah, bila perlu digarap juga, supaya guru-gurunya jalan di sekolah. Antar kecamatan tadi terus terang, bagus, buat juga nanti. Karena secara politis penting, apalagi Pak Bupati berkaitan dengan ke depan, bagus. Karena memang ini hidup semua, jadi hidup Bang. Oleh karena itu ke depan beberapa aspek tadi harus dibenahi, diperbaiki, tapi pelan-pelan berjalan. Saya bangga dengan Pak Ketua, dengan keterbatasan dana kata beliau jalan. Loh, bukan jalan saja, sumber daya yang lain aja dimanfaatkan oleh beliau. Oleh karena itu
penting itu dilakukan, direncanakan, kemudian disiapkan, tapi juga secara bertahap buat. Kalau kompetisi saya pikir jangka pendek, short term namanya. Kemudian long termnya nanti kan dia punya rencana bagaimana kompetisi, hasil kompetisi ini dipilih oleh para talent scout yang baik. Nah, talent scout juga harus baik juga, punya level provinsi, punya level nasional. Bila perlu nanti saya teman diskusi mereka. Pak Rahmat Darmawan pun juga bisa kita hadirkan. Nah, kemudian bila perlu nanti ke depan boleh main keluar anak-anak didikan beliau. Kita ajak keluar. Bila perlu kalau minta ada pemain asing datang ke sini pun saya bisa mengkondisikan. Kenapa? Saya ada di Liga 1. Termasuk komandan izin Manokwari kemarin, Irwan anak-anak mau tanding, mohon izin Pak Bu Helen ya, beliau kepala protokoler Bupati Manokwari. Bisa nggak minta semangat Pak Irwan? Saya buatkan video, bukan saya saja yang bicara komandan, pemain asing. Oh bangganya luar biasa Pak. Nusa Lombok kemarin juga telepon saya minta juga buat gitu. Nah dari sisi itu kami sebagai mantan pemain kemudian pelatih itu bisa membantu untuk menyemangati anak-anak, menyemangati pelatih, menyemangati wasit dan lain sebagainya. Kita harap juga tidak hanya pelatih saja yang keluar dari Persilu, pemain saja. Pelatihnya dari Persilu ada nanti, wasit dari Persilu ada. Tidak untuk kemungkinan Kang. Wong siapa wasit FIFA sekarang Torik itu kan ngelatih wasit PSSB. Beberapa bulan kemudian udah langsung ke FIFA. Sekarang kita hanya dengar cerita dia udah jadi wasit terbaik di AFC atau FIFA. Dulu kan SSB, sama yang kayak beliau buat ini sekarang dari SSB ini. Nah, oleh karena itu ke depan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati saya simak dengan baik, betul. Beliau pemerhati kok. Tanggal 70, 80 rame. Saya termasuk yang duduk di sana, Kang. Di lapangan merah itu rame kompetisi. Ini main. Kalau lari nggak ada yang bisa ngejar nih. Tapi ngeremnya yang nggak bisa. Karena skill bolanya terbatas gitu. Mohon maaf, karena nggak ada SSB dulu. Ini kan Mas, kalau sekarang udah ada SSB. Nah ketika saya kembali lihat kemarin ada kucing keliling, saya lihat, mohon maaf, oh level sumber daya pelatihnya segini gitu. Bagaimana mau bicara tingkat provinsi, tingkat nasional, kalau levelnya saja masih di situ, mohon maaf. Betul nggak Bang? Nah ini peningkatan sarana prasarana diperbaiki, kompetisinya dijalankan kembali, sumber daya pelatih, manusianya kata Pak Komandan tadi, pelatih, wasit ditingkatkan. Pasti pemain akan meningkat. Oke, Terima kasih. Bang Irwan sendiri siap ya membantu Lampung Utara untuk bangkit Siap. sepak bolanya. Oh sangat siap. Oke, terakhir. Bahkan kalau kata Komandan Irwan saya balik ke Kotamu di usia pensiun bisa, kenapa tidak? Asal ada kesepakatan perbaikannya betul-betul menyeluruh loh Mas. Jangan hanya sekedar setengah-setengah. Siap, ini terakhir dari Mas Wuroko, apa harapan terhadap reuni ini untuk pembangunan anak-anak ke depan? Ya, harapan saya sebagai orang senior salah satunya dengan adanya reuni mudah-mudahan ya para pemain, para peserta semua yang ada di sini bisa menularkan ini loh, yang tua aja masih mau bergabung untuk ngurusin sepak bola. Yang jelas pada intinya kita ada kolaborasi antara pemerintah daerah, antara ketua PSSI Lampung Utara dan pada klub-klub yang ada di Lampung Utara. Itu saya kira itu yang dukungan yang sangat diperlukan untuk Kabupaten Lampung Utara saat ini. Ya, kalau Bang Irwan sendiri apa harapannya untuk setelah reuni ini mau seperti apa ke depan? Ya, ini momentum yang sangat baik sekali yang belum pernah dilaksanakan sebelum-sebelumnya tapi bisa dilaksanakan atas dukungan dari Pak Ketua dan Pak Bupati. Tapi yang saya garis bawahi bahwa apa yang diharapkan Pak Bupati ini sinyal bahwa pemerintah mau turun tangan pembenahan ini. Tinggal pelakunya. Pak Askap sudah action, tidak hanya bicara, kompetisi dijalankan. Tapi permasalahannya perubahan-perubahan tadi, sarana prasarananya semua dibenahi, sumber daya yang dibenahi sehingga ke depan saya berharap masih banyak lagi pemain yang bisa di liga dari Kota Bumi, Lampung Utara. Prestasi Kota Bumi pun kalau bisa
Jangan sekali 2 kali saja, jangan 13 saja Pak Ketua. 14-15 itu main di tingkat nasional Lampung Utara. Saya yakin Lampung Utara yang image-nya banyak begal itu bisa berubah. Salah satunya di antaranya melalui sepak bola. Karena nanti ada bahasanya, wah ini gudang sepak bola juga nih. Nah gitu loh. Tapi kan beliau nggak lama khawatirnya. Kalau nggak ditulis, nggak direncanakan, nggak ada. Betul Pak Ketua ya? Begitu. Ini terakhir untuk ketua PSSI, karena nggak lama kata Bang Irwan Iya. tadi, tentu harus ada yang ditinggalkan. Ditinggalkan adalah grand design nantinya. Tadi Pak Bupati sudah menantang ke PSSI untuk ayo rembuk untuk membuat grand design 10-20 tahun ke depan. Jadi bukan bahasa sekarang, tapi 10-20 tahun ke depan ada kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh Ketua PSSI Lampung Utara saat ini di 10 atau 20 tahun ke depan. Kapan diambil kesepakatan itu Pak? Silakan. Baik, terkait grand design. Begitu saya duduk menjadi ketua PSSI, rapat pertama saya dengan Esko itu sudah saya bahas masalah grand design. Sudah pernah saya bahas masalah ini waktu itu pertama kali. Permasalahan saya kenapa ini tidak terwujud sampai sekarang, permasalahannya adalah kembali lagi seperti Coach Irwan tadi, sumber daya manusianya yang tidak punya kemampuan untuk menyusun itu. Kalau saya yang menyusun kan tidak mungkin. Saya punya poin-poinnya, cuma yang di bawah saya itu menyusun belum ada. Kita belum punya ada kemampuan itu, sumber daya belum ada yang terbiasa untuk menyusun grand design itu. Akhirnya untuk grand design saya abaikan dulu, saya bertindak dulu, saya berbuat dulu. Yang penting saya punya target, mulai saya menjabat tidak ada lagi kita pakai pemain dari luar. Semua pemain kita kirim dari sini adalah putra daerah asli sini. Mau kita kalah, mau kita menang, kita harus up mereka ini untuk selevel dengan kabupaten lain atau malah lebih. Itu. Yang Sekali lagi Pak, untuk grand design artinya kan Bapak udah nggak sendirian, sudah ada Coach Irwan, ya, udah ada kawan-kawan lain kan bisa bergabung gitu Pak. Siap. Kalau kolaborasi lah. ya. Jadi grand design itu kan adalah pembangunan bertahap. Pembangunan tahap Lampung Utara, bagaimana kita berbicara ke depan. Jangka pendeknya ada di situ, jangka panjangnya ada di situ, jangka terakhirnya ada di situ. Contoh seperti ini yang dikatakan grand design itu. Persilu tahun ini kita target kita akan juara Piala Suratin tingkat provinsi. Kita juara di situ. Naik lagi tahun berapa tahun kemudian kita akan target juara tingkat nasional. Naik lagi ke depan Persilu ini kita ikutkan Liga 4. Kemudian ada Liga 3, ikut Liga 3, naik lagi Liga 2 sampai Liga 1 Persilu. Itu grand design itu. Persilu itu. Tapi untuk menuju ke sana butuh segala sesuatu, sumber daya semua kita butuh, sarana kita butuh. Karena ini kalau Bapak Coach Irwan kan tahu, beliau adalah pelatih Liga 1. Bagaimana itu seorang kesebelasan Liga 1 untuk ikut pelatih sangat besar ini, terutama modal Pak. Modalnya. Tapi kita tetap susun itu untuk mengarah ke sana. Jadi itu nanti akan kita tinggalkan untuk generasi setelah saya. Ini loh grand design rencana kita untuk Persilu ke depan seperti ini. Jadi dia tinggal menjalankan apa yang jadi jangka pendeknya, apa jangka panjangnya. Dia tinggal pilih mau yang mana dulu, mau kerjakan apa dulu. Seperti itu. Harapan Bapak sebagai Ketua PSSI ke depan seperti apa? Harapan saya utamanya kepada anak-anak muda ini. Karena begini, saya perhatikan Lampung Utara ini, dia punya budaya bola, punya budaya sepak bola. Saya orang Palembang, Sumatera Selatan. Di tempat saya itu tidak ada budaya bola seperti di sini. Nah, budaya bola inilah kita punya unggul satu. Dengan ada budaya bola ini, jadi kita gampang untuk mencari pemain berbakat ini. Apalagi sekarang kan sudah marak SSB berdiri, makin tiap tahun nambah SSB itu. Nah, dengan harapan saya di Lampung Utara muncul pemain-pemain ini, harapan saya itu dia akan main Liga 1, tingkat nasional. Bila perlu ada timnas dari sini. Itu harapan saya. Intinya dari reuni ini kita berusaha orientasi ada target minimal anak kita yang terpilih Itu kan bisa dia masuk sama berapa?